Kami sangat bersuka cita karena pagi ini Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah siap untuk beribadah. Puji Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sama-sama bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dan kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan, kami mau bersorak-sorai buat Allah kami yang luar biasa. Kami percaya ketika kami memuji menyembah Tuhan, hadirat Allah nyata, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, dan kami percaya Tuhan, Engkau dimuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya ajak yuk Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh berdiri dulu, boleh? Kita mau puji Tuhan karena kita mau berjoget buat Tuhan. Oke? Yuk sama-sama kita berdiri kanan kiri. Kita mau katakan puji ya. Yesus kekasih jiwaku. Yuk, shalom. Yang disayang Tuhan, coba tepuk dadanya masing-masing bilang, aku disayang Tuhan. Amin. Puji Tuhan.
Masih semangat pastinya memuji Tuhan, amin. Kita beri tangan buat Allah kita yang dahsyat. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Sampai tepuk tangan. Tiada kesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik, sungguh amat baik, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal itu tiada kesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Pakai jempol yuk. Tuhan Yesus baik, ya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sampai tepuk tangan di atas kepala. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, oh amat baik, sangat baik. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Puji Tuhan, Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kasih-Mu mempesona kami, dan kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari katakan pujian dari Allah. Tuhan kasih-Mu sungguh mempesona setiap hati. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa
dia rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan syukur kami. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang baru. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami alami perbuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat. Dan kami bersyukur. Kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kami siap. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Bersyukur kita hari ini kita sudah menjalani separuh lebih dari bulan Februari ini, bulan kedua dari tahun 2021. Kira-kira 1 tahun yang lalu mulai timbul, saudaraku, satu pandemi yang berawal dari sebuah epidemi yang ada di sebuah kota Wuhan di China. Tapi dengan cepat sekali itu menyebar ke seluruh dunia sehingga menjadi sebuah pandemi besar yang terus bergulir sampai saat ini. Tapi syukur kepada Allah, saudara. Penyertaan Tuhan terus ada bagi kita semua. Sehingga saat ini kita sama-sama bisa kembali beribadah. Itu semua harus kita syukuri, saudara ya. Dan bersyukur, tema kita di bulan Februari ini juga tentang korban syukur, korban persembahan kita atas semua kebaikan Tuhan. Tema kita Februari adalah House of Sacrifice. Dan subtemanya saat ini adalah Yes, we are. Ya, kita adalah House of Sacrifice. Kita adalah rumah persembahan. Kita adalah rumah korban persembahan. Bacaan kita didasari dari sebenarnya seluruh 2 Tawarikh 7, saudara ya. Tapi kita akan baca dari ayat ke-11 sampai ayat yang ke-15 saja. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul di dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka
serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Garis bawahi saudara, menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Tempat yang apa? Tempat yang bagaimana? Tempat yang disebut sebagai rumah persembahan. Saudaraku, saya ingat Republik Indonesia dengan ibu kotanya pernah memiliki satu pemimpin kepala daerah di mana masyarakatnya, saudara, bisa langsung menyampaikan permohonannya, harapannya, bahkan keluhannya langsung kepada kepala daerah tersebut. Tempatnya sudah ditetapkan, saudara, yaitu balai kota, di mana sang kepala daerah itu setiap hari berkantor di sana. Nah, saudaraku, sang kepala daerah itu sudah memilih, sudah menetapkan balai kota, tempatnya bekerja, tanda petik, istananya, tanda petik, rumahnya, untuk orang kalau datang ke sana, maka sang kepala daerah itu akan mendengar apa yang disampaikan oleh rakyatnya itu dan akan menaruh perhatian pada doa atau harapan yang disampaikan di tempat itu, saudara. Sehingga balai kota itu yang sudah selesai dibangun, sudah lama selesai dibangun itu, memiliki daya guna, berdampak nyata kepada siapa? Kepada semua orang yang datang ke tempat itu untuk menyampaikan doa, harapan, keluhan. Saudaraku, syukur kepada Allah untuk kita bisa meminta kepada Allah. Kita tidak sulit, saudara. Tinggal datang ke bait Allah. Di sana Allah terbuka matanya bagi kita. Telinganya menaruh perhatian kepada doa kita. Di mana? Di bait Allah, di rumah Allah. Dalam 2 Tawari 7 ini, memang bait Allah yang dimaksud selesai dibangun ini adalah bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo, saudara ya. Nah, saudara, tapi di zaman saat ini, di zaman anugerah, bait Allah itu adalah diri Anda, diri saya. Yuk kita selesaikan pembangunan bait Allah di dalam diri kita, saudara ya. Kita bukan hanya memberi diri kita untuk dibangun sebagai rumah Allah. Kita bukan hanya secara aktif terlibat membangun rumah Allah di dalam diri kita, tetapi kita harus menyelesaikannya juga. Ayat 11a dikatakan, demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan. Jadi saudaraku, Salomo bukan hanya membangunnya, tapi menyelesaikannya. Saudara, hendaklah kita mau membangun diri kita menjadi rumahnya Allah. Dan Tuhan juga memakai banyak cara, dan juga Tuhan mengirimkan hamba-hambanya untuk ikut membangun diri kita. Tuhan bisa mengirim ketua komsel saudara, ketua small group saudara, ketua camp small group CS saudara. Tuhan bisa membangun diri saudara melalui tim pengembalaan yang ada. Yuk,
beri diri kita dibangun menjadi rumah Tuhan. Kalau dalam proses pembangunannya, saudaraku, ada hambatan, ada tantangan, mungkin ada kekecewaan yang terjadi. Jangan berhenti di tengah jalan, saudara. Kita harus sampai selesai. Bahkan kita harus menyelesaikannya, saudara. Bagaimana kalau kita sudah tidak mampu lagi menyelesaikannya? Mazmur 138 ayat 7 dan 8. Dalam kesesakan aku berseru kepadamu Tuhan. Ayat 8-nya berkata, maka Tuhan berkata, aku yang akan menyelesaikannya. Saudaraku, yang penting dari sisi saudara dan dari sisi saya, kita mau menyelesaikannya. Katakan amin. Bahwasannya kita punya keterbatasan, saudara. Tidak usah khawatir. Tuhan yang akan menyelesaikannya. Bagimu, bagiku. Di dalammu, di dalamku. Melalui banyak cara. Katakan amin. Ayat 11b berkata, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Jadi Salomo berhasil melaksanakan segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Saudara, kalau kita ingat dalam perjumpaan pertama kali Tuhan dengan Salomo, Tuhan bertanya pada Salomo. Salomo tebak. Ini dalam bahasa bebasnya ya, saudara. Tebak apa yang akan aku berikan kepada kamu. Syukur kepada Allah. Salomo menjawab dengan tepat. Tuhan, Engkau akan memberikan kepadaku hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Dengan demikian, ayat 11b kita bisa katakan bahwa Salomo berhasil melaksanakan segala sesuatu yang timbul di dalam hatinya, yang adalah hikmatnya Allah. Jadi saudaraku, di dalam membangun diri kita menjadi rumahnya Allah, kita pun harus membangunnya sesuai dengan hikmatnya Allah, sesuai dengan rencananya Allah, sesuai dengan perkataannya Allah. Dalam perjalanan mungkin kita punya rencana sendiri, ya. Coba kita cross check, saudara. Kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, kerinduanku ini bertentangankah dengan kerinduanmu ya Tuhan? Cara cross checknya bisa dengan berdoa, lalu Tuhan memberikan hikmat melalui Allah Roh Kudus. Tapi juga bisa Tuhan memberikan hikmat melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup saudara. Ada ketua small group saudara. Ada tim pengembalaan saudara. Jangan kita mengedepankan rencana kita saudara. Karena sebagus-bagusnya rencana kita, jauh lebih bagus rencananya Tuhan dalam hidupmu, dalam hidupku, saudara ya. Ada sebuah ilustrasi, saudara ya. Ada satu orang dipercaya oleh satu bapak kontraktor untuk menjadi mandor. Sekali waktu bapak itu sudah lanjut usianya, anggap bapak ini adalah Pak Kris misalnya ya. Mandor ini misalnya bernama Ato. Sekali waktu Pak Kris menyerahkan perusahaannya kepada putranya, saudara ya. Anggap saja kita beri nama anaknya itu adalah Kris Junior. Sekali waktu Kris Junior lihat bahwa mandor senior ini, Pak Ato ini, sudah tua,
dan ingin memberikan hadiah pensiun bagi Pak Ato ini. Kalau Pak Ato dipanggil, Pak Ato, nanti Pak Ato nih sudah saya siapkan nih, ada lahan Pak Ato ya. Nanti tolong dibangun rumah Pak Ato. Terserah Pak Ato, mau dibangunnya 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Mau dibangun 21 meter persegi, 36 meter persegi, 100 meter persegi, terserah Pak Ato. Bahan-bahannya pilih sendiri. Nanti full furnish ya, semua perabotannya diisi Pak Ato ya. Nanti kalau udah selesai, laporkan sama Chris ya, kata Chris Junior. Nah, Bapak Ato ini ngegerendeng saudara ya, ngedumel. Waduh, nih Chris Junior ini yang nggak tahu berterima kasih kepada saya ya. Dari kamu kecil, saya sudah ikut sama Pak Chris Senior ayahnya. Sekarang aku sudah tua, masih dikasih tugas yang berat, menyelesaikan dari A sampai Z. Akhirnya saudara, Pak Ato mulai membangun saudara. Bahkan membangun tanpa rencana, tanpa rumus saudara. Padahal Pak Ato ini sudah sangat, tanda petik, hatam dalam dunia konstruksi. Dibangunlah rumah tipe 21 padahal tanahnya luas. Dengan konstruksi yang ala kadarnya, bahan baku yang ala kadarnya, bahkan furnishnya ala kadarnya, saudara. Biasanya dia membangun rumah bisa 6 bulan, 1 tahun dengan kualitas terbaik. Tahu-tahu dia bisa membangun hanya dalam tempo 2 bulan, ya. Lalu dia datang kepada Chris Junior. Dia bilang, bos, tugas yang bos serahkan kepada saya di usia tua saya ini sudah saya selesaikan ya bos. Saya yang membangunnya sendiri, saya yang merancangkan, membangun dan menyelesaikannya. Nih bos, kuncinya. Saudaraku, dengan sedih Chris Junior bilang gini, Pak Ato, saya sudah siapkan notaris untuk bikin sertifikat tanah tersebut dan rumahnya untuk menjadi rumahnya Pak Ato sebagai tanda terima kasih saya karena Pak Ato sudah usia pensiun. Tadinya saya berharap sekali, selama ini kan Pak Ato bangunin banyak rumah, bagus-bagus, megah-megah, tapi itu rumah orang lain. Rumah kliennya papa saya, rumah kliennya saya. Saya pengen sekali Pak Ato punya rumah sebagus yang Pak Ato ingini. Sebagai ungkapan syukur saya kepada Pak Ato. Tapi ya sudah, kalau memang Pak Ato sudah berbahagia dengan impian yang seperti ini, terimalah Pak Ato persembahan saya, terima kasih saya pada Pak Ato. Saudara, dalam berbagai versi cerita ini ada, saudara, tetapi cerita ini berasal dari satu kisah nyata sebenarnya, saudara. Saudara, saya beri nama dia Pak Ato, saudara ya. Karena saya mau saya sendiri diingatkan. Karena saya suka dipanggil Bapak Ato, saudara ya. Saya jangan mau membiarkan diri saya seperti Pak Ato tadi, saudara ya. Membangun asal-asal, merencanakan asal-asal, menyelesaikannya juga cepat-cepat dan asal-asal, saudara. Dampaknya ternyata untuk saya, saudara. Saudara yang ingin Tuhan bangun dalam hidup saudara dan dalam hidup saya, yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidupmu, dalam hidupku, adalah bait Allah, di mana Tuhan berkenan kepada kita, saudara,
di mana mata Tuhan akan terus terbuka bagi Anda dan saya, dan telinganya akan terus menaruh perhatian terhadap doa saudara dan saya. Di mana? Di rumah Tuhan ini. Saya mau mengencourage dan mengingatkan diri saya dan diri saudara. Bangunlah jadi baik Tuhan. Bangunlah menjadi house of sacrifice, saudara. Dan kita sebagai rumah Tuhan, tugas kita pertama, ayo kita bangun. Yang kedua, ayo kita selesaikan dengan sebagus-bagusnya. Yang ketiga, yuk kita jalani pembangunan dan penyelesaian itu sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan perkataan Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Kita sebagai rumah Tuhan ini, kita juga perlu menjadikan rumah ini menjadi rumah persembahan, saudara, ayat 4. Sehingga di rumah ini, yang kita bawa bukan tumelan kita, kekecewaan kita, kepahitan kita, tapi yang kita bawa adalah kurban syukur kita. Yang kita bawa adalah persembahan syukur kita, korban bakaran kita. Bukan hanya sekedar kolekte, saudara. Kalau ada tantangan untuk investasi iman, benih iman, dan sebagainya, bawa itu sebagai korban syukur, saudara. Karena itu yang akan menjadi password kita untuk kita capai perkenanan Tuhan, saudara. Yang kedua, sebagai rumah Tuhan perlu ada pentahbisan. Disahkan, saudara ya. Saya jadi gembala kalau belum ditahbiskan oleh sinode. Saya nggak bisa bilang bahwa saya sudah jadi gembala karena belum disahkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Saudaraku, kita harus ditahbiskan oleh Allah. Dan yang ketiga, di ayat 7, perlu pengudusan, saudara ya. Kalau ada bagian dari hidup kita, hobi kita kan, keuangan kita, pekerjaan kita yang tidak kudus, saudara, biarkan Allah kuduskan kita. Tentu kalau Allah kuduskan kita, maka sesuatu yang tidak kudus harus disingkirkan, saudara. Katakan amin. Gak mudah, saudara. Tetapi ingat, saudara, kalau itu kita lakukan, dampaknya bukan untuk Tuhan saja, saudara. Bukan untuk saya, bukan untuk gereja, tetapi untuk diri kita masing-masing. Apa dampak yang kita bisa dapat, saudara, kalau kita mau jadikan rumah ini menjadi rumah persembahan? Kalau kita mau rumah ini ditahbiskan dan dikuduskan oleh Tuhan, dampak yang pertama adalah di ayat 12a dikatakan, Tuhan hadir bagi kita. Tuhan hadir di rumah Tuhan itu, yaitu diri ini. Yang kedua, ayat 12b, Tuhan mendengarkan. Kalau ada Tuhan di rumah kita tapi tidak dengarkan, ya sama juga bohong, saudara ya. Kalau saya ada orang yang bisa memberikan saya dana pembangunan sekolah kabar baik, tapi dia nggak mau dengerin apa yang menjadi kebutuhan saya, sama juga bohong, saudara ya. Nah, yang kedua dampaknya ternyata Tuhan dengarkan. Yang ketiga di ayat 12c dikatakan, Tuhan tetapkan diri kita, rumah kita ini menjadi house of sacrifice. Sehingga persembahan yang kita bawa itu menyukakan hati Tuhan dan diterima oleh Tuhan. Saudara, kolekte, persembahan, sulung atau apapun namanya kita bawa ke rumah Tuhan tapi Tuhan tidak terima. Percuma enggak, saudara? Percuma. Ada persembahan janda dan persembahan orang kaya yang diperkenan Tuhan. Persembahan siapa? Janda. Recehan. Tapi itu adalah persembahan yang diperkenan Tuhan. Saudara, penting saudara dan saya menjadi rumah persembahan. Yang keempat, ayat 14. Doa kita didengar. Dosa kita diampuni. Negeri kita, bukan cuma diri kita, negeri kita, lingkungan kita, seluruh aspek hidup kita diapakan?
dipulihkan oleh Tuhan. Yang terakhir yang kelima, saudara, ayat 15. Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Tuhan memperhatikan doa saudara dan saya. Yang kita naikkan dari mana? Dari tempat ini, rumah Tuhan ini. Saudara, house of sacrifice. Yes, we are. Yes, you are. Yes, I am. Saudara, biarlah kita menjadi rumah persembahan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hari ini Engkau kupas tuntas bagaimana supaya kami boleh mendapatkan 5 dampak. Tuhan hadir, Tuhan mendengarkan, Tuhan menetapkan menjadi rumah persembahan. Tuhan mendengar doa kami, dosa kami diampuni, kami dipulihkan. Dan yang kelima, Engkau memperhatikan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau bekerja di dalam diri kami. Kuasa-Mu Tuhan terus menaungi kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menjadi rumah persembahan yang diperkenan oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan ini dan mau mengalami penggenapannya bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati Tuhan, amin. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Persembahan syukur, persembahan umum, dan persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik. Kemudian untuk Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan GET 2020 untuk Camp Center juga dapat mentransfer ke rekening BCA. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat yang kami terima. Kami memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami percaya tingkap-tingkap langit dibukakan dan mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari untuk persembahan yang diberikan. Ada beberapa pengumuman yang saya akan sampaikan. Nanti jam 11 siang, waktu yang kita tunggu-tunggu karena ada CS Virtual Gathering. Pastikan para sahabat CS untuk masuk ke link Zoom yang sudah disediakan. Kemudian setiap harinya kita ada doa pagi pada frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Kami sangat rindu supaya Bapak Ibu, Saudara-saudari bisa ikut berdoa untuk pelayanan di Kabar Baik dan juga untuk negeri kita Indonesia. Di hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat kita ada menara doa pada jam 6 sore sampai jam 7 malam. Khusus di hari Rabu, menara doa dilakukan jam 8 malam sampai jam 9. Dan di hari Sabtunya kembali lagi kita ada ibadah Sabtu Ceria di YouTube GBI Kabar Baik pada jam 4 sore. Pastikan putra-putri Bapak Ibu ikut beribadah di dalamnya. Dan di malam harinya kita ada doa malam jam 7 malam. Link Zoom akan dibagikan pada grup-grup WA yang tersedia. Nah, ada pengumuman yang spesial Bapak Ibu, karena tanggal 28 Februari remaja-remaja kita akan memulai ibadah secara Zoom. Wah, pastinya seru ya. Ibadah Zoom yang dilakukan oleh Junior Community akan dimulai jam 3:30 sore. Pastikan untuk putra-putrinya yang berusia remaja pada kelas 6 SD sampai SMP ikut di dalamnya dan boleh mengalami sukacita dalam beribadah. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Terima kasih karena Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari
beribadah dari awal hingga selesai. Tetap bersukacita dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku, kita satu doa. Pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Karena Engkau bentuk kami menjadi rumah persembahan. Dan dari tempat ini, Engkau menaruh perhatian atas doa kami. Bahkan Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, bahkan Engkau pulihkan keadaan negeri kami. Kami percaya Tuhan Yesus untuk Indonesia, negeri kami. Hati-Mu ada atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu sanggup memulihkan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Segala badai pandemi COVID-19 yang ada, kami percaya dengan kuasa-Mu kami sanggup menembus badai itu. Kami percaya vaksinasi yang sedang dijalani, Tuhan, itu adalah bagian dari pemulihan-Mu untuk negeri kami. Dan Engkau terus sempurnakan semuanya itu. Bahkan Engkau bukannya memulihkan keadaan kesehatan, tetapi segenap aspek kehidupan kami. Bahkan Engkau pulihkan juga kepada kami semangat kami untuk menjalani segala sesuatu dengan adaptasi kebiasaan baru. Walaupun masih ada pandemi ini, tapi kami boleh berjalan dengan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Kami berdoa untuk pemerintahan negara Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, seluruh kabinet, semua aparatur yang ada. Tuhan Yesus, Engkau pakai mereka untuk menjadi perpanjangan tangan untuk memulihkan negeri kami, Indonesia. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kabar baik, sekolah kabar baik. Kami percaya Tuhan Yesus, pintu-pintu gerbang Gate 2020 terus Engkau buka senantiasa siang dan malam, tidak pernah tertutup. Sebab Engkau kirim banyak orang, membawa kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang lautan, solusi-solusi ilahi kepada kabar baik, sehingga berdirilah rumah kabar baik ini menjadi rumah keagungan, dan Engkau sendiri menyemarakan rumah keagungan ini, dan amanat agung Kristus mulai terlaksanakan dari rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jikalau hari ini juga nanti akan dilakukan CS virtual gathering, Tuhan, kami percaya small group dari camp Cross Arm Mission Ministry ini tetap kepalanya satu, yaitu Kristus. Engkau yang gather kami semua, Engkau yang kumpulkan kami semua. Tuhan, kami berdoa biar di acara ini kami semakin commune, kami semakin unity Tuhan Yesus, dan kepada persaudaraan yang rukun ini, ke tempat inilah Engkau curahkan berkat-Mu otomatis seperti embunnya dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Berkat-Mu tercurah otomatis atas semua kami, seperti urapan di kepala Harun yang turun di janggut dan jubahnya. Demikian juga urapan-Mu turun atas segenap anggota CS yang ada. Terima kasih Bapak untuk tim founder yang ada, untuk semua orang yang terlibat dalam pergerakan-Mu di kabar baik ini. Berkati Tuhan Yesus, suci kuduskan selalu Tuhan, dan biar mereka semua boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk kegerakan-Mu menggenapi amanat agung-Mu bagi banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya Tuhan Yesus yang membuka hati kami arahkan kepada Kristus. Kami angkat kedua tangan kami percaya tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangan yang sama adalah tangan yang akan menyalurkan saluran berkat-Mu. Kami percaya Kau buka tingkap-tingkap di langit dan Kau curahkan atas kami kasih, sukacita, damai sejahtera, berlimpah dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan
penghiburan, pertolongan dari Allah Kudus itu semua dibateraikan oleh Tuhan Yesus untuk terus menjadi milik kami. Mulai pagi siang hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Saudaraku, setiap kita diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.